Pagi itu, Mentari Jakarta menyapa Rania melalui jendela kaca setinggi langit-langit di ruang kerjanya. Rumah bergaya minimalis modern itu seharusnya memancarkan kedamaian. Namun bagi Rania, rumah itu terasa dingin. Ia duduk di kursi kulit mewah. Jemarinya yang terawat menari di atas keyboard laptop. Di usia 35 tahun, Rania adalah seorang eksekutif sukses di bidang properti, memiliki kendali penuh atas kekaisaran kecil yang ia bangun bersama suaminya, Bima. Bagi dunia luar, kehidupan Rania adalah gambar sempurna dari kesuksesan, uang, martabat, dan pernikahan yang tampak kokoh. Hanya saja, kesempurnaan itu kini retak. Sudah 2 bulan Bima, suaminya, tidak pulang. Alasannya klise, proyek besar di luar pulau. Ini proyek tambang terbesar kita, Ran. Butuh fokus total. Sinyal susah. Aku mungkin tidak bisa sering telepon, kata Bima dalam panggilan telepon terakhirnya 2 minggu lalu. Suaranya terdengar lelah, atau mungkin terlalu berhati-hati. Awalnya Rania percaya. Ia mengenal ambisi Bima. Namun, seiring waktu, keraguan merayap masuk. Tidak ada panggilan video. Pesan teksnya singkat dan terkesan tergesa-gesa. Perusahaan yang mereka dirikan bersama berjalan lancar tanpa kehadiran fisiknya. Bukankah seharusnya ia bisa pulang setidaknya di akhir pekan? Mungkin aku yang terlalu sensitif, bisik Rania pada dirinya sendiri, mencoba menepis rasa sepi yang mematikan di rumah seluas 500 meter persegi itu. Pikiran Rania terinterupsi oleh ketukan sopan di pintu ruang kerjanya. Siti, pembantu rumah tangga mereka, masuk dengan postur yang sedikit kaku dan kepala tertunduk. Siti telah bekerja untuk Rania selama hampir 5 tahun. Seorang wanita paruh-baya yang tenang, cekatan, dan sangat dapat dipercaya. Selama ini, Siti adalah satu-satunya orang yang mengisi kesunyian di rumah itu. Maaf, Bu Rania, mengganggu waktunya, ujar Siti, suaranya sedikit bergetar, tidak seperti biasanya. Ada apa, Siti? Ada yang sakit? Tanya Rania, menutup laptopnya dan menatap pembantunya dengan perhatian. Rania selalu memperlakukan pekerjanya dengan baik, bahkan terkesan memanjakan, karena ia benci drama dan ingin segalanya berjalan mulus. Siti menggenggam kedua tangannya di depan perut. Saya mau minta izin, Bu. Saya mau cuti seminggu. Anak saya yang bungsu harus disunat minggu depan. Sudah janji sama Kiai di kampung. Rania mengangguk lembut. Tentu saja, Siti. Berapa lama kamu butuh? Seminggu cukup. Iya, Bu. Seminggu cukup. Saya janji, saya akan kembali tepat waktu, jawab Siti. Namun anehnya, matanya tidak berani menatap mata Rania. Ada kilasan kegugupan yang melintas cepat di wajah Siti yang biasanya kalem. Ia tampak terlalu gembira dan sekaligus terlalu takut. Baiklah, ambil uang cuti dan ongkos di kas kecil. Jangan khawatirkan rumah. Jaga kesehatanmu, kata Rania. Terima kasih, Bu Rania. Terima kasih banyak. Siti membungkuk dalam-dalam sebelum berbalik. Saat Siti berjalan menuju pintu, ada sesuatu yang membuat mata Rania menyipit secara naluriah. Siti biasanya mengenakan daster rumahan yang bersih, tanpa kosmetik, dan rambutnya diikat longgar. Hari itu, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan ia mengenakan setelan baju yang terkesan, baru dan dipaksakan. Yang paling mengganggu Rania adalah aroma parfum. Siti selalu menggunakan parfum bayi yang lembut, namun hari itu, ia mencium wangi bunga melati yang manis dan pekat, aroma yang mengingatkannya pada pernikahan. Itu hanya sekilas. Rania berusaha mengabaikannya. Itu kan hajatan sunatan. Wajar kalau ia ingin tampil rapi di depan kerabat. Namun, malam harinya, ketika Rania sendirian, keanehan kecil itu berubah menjadi benih keraguan. Rania turun ke dapur untuk membuat teh. Ia melihat tong sampah. Biasanya Siti akan membuang sampah sebelum tidur. Rania melihat ada tumpukan sampah basah, dan di atasnya, sebuah kertas yang terlipat rapi, separuh sobek. Rania menarik kertas itu. Itu adalah sisa label pengirim paket. Bukan paket biasa. Kertas itu tebal, bertekstur, dan di sudut sobekan itu,
Ia melihat sisa-sisa ornamen cetak emas dan sedikit tulisan. Dan suami tercinta, Bima. Rania membeku. Bima. Mengapa label pengiriman barang untuk hajatan sunatan Siti menggunakan nama Bima? Apakah Bima mengirimkan hadiah yang sangat besar? Tapi Bima seharusnya sedang sibuk di proyek tambang. Rania merasa pening. Ia membuang kertas itu kembali seolah-olah kertas itu terbakar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Siti menggunakan nama Bima untuk mendapatkan diskon pengiriman atau sebagai referensi. Rania memaksakan diri untuk berpikir logis. Namun, di dalam lubuk hatinya, intuisinya berteriak. Siti terlalu bahagia untuk sekadar sunatan. Bima terlalu lama menghilang. Dan aroma melati yang pekat itu, bukan bau pesta anak-anak. Rania naik ke kamarnya. Matanya tajam dan dingin. Ia membuka laptopnya lagi. Tetapi kali ini ia tidak membuka laporan keuangan. Ia membuka peta digital dan mengetikkan alamat kampung Siti. Jaraknya ratusan kilometer. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Ia menutup laptop, dan seluruh keraguan kini sirna, digantikan oleh kepastian yang mengerikan dan niat yang baru. Rania tidak akan menelepon Bima. Ia tidak akan mengonfrontasi Siti. Ia akan membiarkan mereka pergi, dan kemudian, ia akan menyusul dalam keheningan. Ia ingin melihat kebohongan itu dengan mata kepalanya sendiri. Besok pagi, Rania tidak akan berada di rumah. Ia akan memulai perjalanannya menuju kebenaran yang kejam. Dan jika kebenaran itu adalah pengkhianatan suaminya dengan pembantunya sendiri, maka Rania bersumpah, pembalasan dendamnya akan menjadi hukuman yang jauh lebih brutal daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, Rania tidur dengan hati yang kosong, namun dengan rencana yang sudah terbentuk sempurna di dalam benaknya. Rumah besar itu, yang tadinya sepi, kini terasa seperti sarang perburuan. Hari-hari menjelang keberangkatan Siti ke kampung terasa seperti drama panggung yang dipentaskan hanya untuk Rania. Rania, yang kini telah memutuskan perannya sebagai penonton yang jeli, mengamati setiap detail kecil dari tingkah Siti. Keputusan Rania untuk tidak mengonfrontasi mereka adalah senjata pertamanya. Ketenangan palsunya memberikan Siti rasa aman yang membuatnya semakin ceroboh. Siti, yang biasanya bergerak dalam keheningan dan efisiensi, kini dipenuhi energi yang berlebihan dan kegugupan yang tidak wajar. Ia mulai menyenandungkan lagu-lagu pop romantis saat membersihkan rumah, suatu hal yang tidak pernah ia lakukan, dengan suara yang sedikit sumbang namun penuh sukacita. Rania melihat Siti menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya yang kecil, yang seharusnya digunakan untuk istirahat. Dari balik pintu, Rania mendengar suara berisik dari mesin jahit Siti, diikuti dengan gumaman penuh harap tentang gaun baru yang disiapkan untuk hajatan sunatan. Rania tersenyum sinis. Pakaian untuk sunatan anak laki-laki tidak membutuhkan upaya dan kebahagiaan sebesar itu. Puncaknya terjadi pada sore hari, 2 hari sebelum keberangkatan Siti. Rania pura-pura tidur siang di sofa ruang keluarga, dengan majalah menutupi wajahnya, sementara Siti membersihkan area koridor. Telepon genggam Siti berdering dengan nada dering khusus yang sangat ia sembunyikan. Siti bergegas ke halaman belakang, mengira Rania sedang tidur. "Iya, Mas Bima, sudah sampai di pelabuhan." Rania mendengar suara Siti, pelan namun jelas, di tengah keheningan rumah. Dunia Rania berhenti berputar. "Mas Bima." Siti melanjutkan percakapan, kali ini suaranya lebih bersemangat, hampir seperti seorang gadis remaja yang sedang jatuh cinta. "Alhamdulillah, cepat sekali sampainya. Mas, saya di sini sudah selesai semua. Gaun saya sudah dijahit. Tinggal tunggu waktu saja." Terdengar jeda, dan Rania bisa membayangkan Bima sedang berbicara di ujung telepon sana. Lalu, Siti berbisik dengan nada yang lebih intim, hampir tidak terdengar. "Iya, Mas. Saya sudah pastikan Ibu Rania percaya ini hanya sunatan. Dia sudah kasih saya uang cuti dan bahkan bonus. Dia tidak curiga sama sekali. Dia tidak tahu kalau kita mau menikah di sana. Jangan khawatir, Mas. Minggu depan kita sudah sah." Rania tidak perlu mendengar kalimat lengkapnya. Kata menikah, dan Mas Bima,
yang diucapkan dalam satu tarikan napas sudah cukup merobek sisa-sisa hati nuraninya yang tersisa. Air mata tidak menetes dari matanya, melainkan mengkristal menjadi es di dalam jiwanya. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang membadai, dan melanjutkan sandiwara tidurnya. Dendamnya tidak akan dilayani dengan air mata, tetapi dengan perhitungan yang dingin dan mematikan. Keesokan harinya, Siti meminta izin untuk pergi ke pasar sebentar. Mau beli oleh-oleh untuk anak-anak, Bu. Sekalian beli peralatan dapur yang diminta ibu saya di kampung, katanya dengan wajah polos. Rania mengizinkan, bahkan memberinya uang tambahan. Siti kembali 2 jam kemudian. Tas belanjaannya penuh. Tapi Rania, yang kini mengikuti setiap gerakan Siti dengan tatapan elang, melihat ada satu kantong plastik kecil yang Siti sembunyikan di dalam saku celemeknya. Begitu Siti naik ke kamar, Rania diam-diam menyelinap ke dapur. Ia membuka tas belanja Siti, yang berisi bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Ia menemukan setumpuk kalung dan gelang emas imitasi yang baru dibeli, berkilauan mencolok, tersembunyi di dalam sebuah wadah kue kering bekas. Barang-barang itu jelas bukan untuk anak laki-laki yang baru disunat, melainkan untuk dikenakan oleh pengantin wanita. Kepastian telah sempurna. Rania kini memiliki motif, alibi palsu, pengakuan yang tidak sengaja didengar, dan bukti material. Malam harinya, Rania beraksi. Ia menunggu hingga Siti tertidur lelap. Dengan mengenakan sarung tangan medis, Rania memasuki kamar Siti. Kamar itu bersih, namun ada aroma melati yang lebih kuat sekarang, menyengat. Rania dengan hati-hati memeriksa tong sampah kering yang belum sempat dibuang. Di sana, ia menemukan sobekan kertas tebal yang lebih besar daripada yang ia temukan di dapur. Kertas itu adalah potongan undangan yang sudah disobek kecil-kecil. Tetapi Rania berhasil menyatukan beberapa bagian penting di bawah cahaya lampu tidur. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengundang Bapak Ibu dalam acara resepsi pernikahan putra-putri kami, Siti bin M dan Bima bin H. Tanggal yang tertera adalah lusa, tepat di tengah masa cuti yang diminta Siti. Lokasi yang tertulis di bagian bawah adalah alamat yang sama dengan yang Rania cari di peta. Bukti telah lengkap. Rania mengambil foto resolusi tinggi dari sobekan undangan itu, menyimpan bukti digital ini di hard drive terenkripsi. Ia tidak membutuhkan pengakuan lisan. Ia punya bukti tak terbantahkan. Sambil berdiri di kamar Siti, Rania merasakan percampuran emosi yang aneh, kelegaan karena kecurigaannya terbukti, dan kegelapan yang meresap karena pengkhianatan yang begitu mendalam. Selama 5 tahun, Siti telah melayani Rania dengan senyum. Sementara di belakangnya, ia merencanakan untuk mencuri suaminya dan seluruh masa depan Rania. Bima, suaminya, seorang pria terhormat di mata publik, ternyata serendah itu. Pagi buta, Siti meninggalkan rumah, membawa koper besar yang berisi harapan dan kebohongan. Rania hanya mengamati dari jendela kamar. Setelah Siti pergi, Rania menarik napas lega. Pertunjukan telah berakhir. Kini, giliran Rania yang naik ke panggung. Rania segera membuat panggilan ke supir pribadinya, Tono, yang sangat ia percaya dan dibayar tinggi. Tono, saya butuh kamu siap dalam 2 jam. Perjalanan jauh, keluar kota. Siapkan mobil paling nyaman. Jangan ada yang tahu kita pergi, bahkan asisten saya. Saya tidak ingin ada jejak. Ini urusan pribadi, dan bayaran kamu akan 3 kali lipat. Perintah Rania dengan suara serak, namun penuh otoritas. Rania kemudian berkemas. Bukan koper mewah, melainkan tas ransel kecil. Isinya, uang tunai, dokumen perusahaan yang penting, kunci-kunci rahasia brankas, dan pistol kecil yang ia simpan untuk keamanan. Ia tidak akan membawa perhiasan. Ia akan datang ke kampung itu sebagai hantu, pembawa kebenaran, dan malaikat maut. Saat fajar menyingsing, Rania meninggalkan rumahnya yang mewah, meninggalkan kesunyian dan kekayaan yang akan segera ia gunakan sebagai senjata utama. Ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah predator yang bergerak menuju mangsanya. Babak pertama pembalasan dendamnya telah dimulai. Mobil hitam mewah itu melaju membelah jalan tol Trans Jawa,
menempuh ratusan kilometer yang memisahkan kehidupan Rania yang elegan dari kebohongan yang menunggu di ujung perjalanan. Di kursi belakang, Rania duduk tegak. Tatapannya kosong menembus kaca jendela. Ia mengenakan hoodie sederhana dan celana jeans. Penyamaran yang sempurna untuk seorang wanita kelas atas yang biasa dikelilingi oleh glamor. Ransel kecil di pangkuannya terasa berat. Bukan karena isinya, tetapi karena beban keputusan yang ia pikul. Tono, supirnya, sesekali melirik dari kaca spion. Pria itu sudah lama bekerja untuk Rania, dan ia tahu betul bahwa suasana di dalam mobil itu bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi perjalanan emosional yang gelap. Dia tidak berani bertanya. Perintah Rania jelas. Diam, dan ikuti instruksi saya. Rania tidak menangis, dan ia tidak perlu menangis. Air mata telah diganti dengan rasa jijik yang murni dan tekad yang kejam. Saat mobil meluncur cepat, pikiran Rania bergerak mundur, meninjau kembali 8 tahun pernikahannya dengan Bima. Mereka membangun semuanya dari nol. Rania menggunakan modal warisan keluarganya dan kecerdasan bisnisnya. Bima, yang lebih fokus pada jaringan dan public relations, adalah wajah perusahaan. Mereka adalah tim yang tangguh, pasangan yang cemerlang. Rania tidak pernah menyangka, pria yang ia percayai sebagai mitra hidup dan bisnisnya, rela menghancurkan semuanya demi pelayan mereka sendiri. Ia memikirkan Siti. Wanita lugu itu, yang selalu menyajikan kopi pagi dengan senyum tulus, yang membantunya memilihkan gaun, yang ia anggap hampir seperti keluarga. Pengkhianatan Siti terasa lebih menusuk daripada Bima. Siti telah melihat Rania dalam kerapuhan dan kesendiriannya, namun memilih untuk memanfaatkan kebaikan itu. Kebaikan adalah kelemahan di mata mereka, Rania menyimpulkan, dan ia bersumpah tidak akan pernah lemah lagi. Saat mereka memasuki area pedesaan yang semakin jauh dari hiruk-pikuk kota, jalanan mulai menyempit, dan pemandangan berubah menjadi sawah hijau yang membentang luas. Rania mengeluarkan ponselnya, yang sudah ia atur ke mode pesawat. Ia membuka file terenkripsi yang berisi seluruh aset dan data sensitif Bima. Ia tidak datang tanpa persiapan. Sebagai seorang eksekutif properti, Rania tahu cara mengamankan dan melikuidasi aset dengan cepat. Ia sudah melakukan langkah-langkah darurat, mengganti semua kata sandi penting, memindahkan sebagian besar dana investasi mereka ke rekening pribadinya, dan menyiapkan surat kuasa darurat untuk mengambil alih kendali penuh atas perusahaan. Rania tidak peduli jika Bima menganggapnya terlalu paranoid. Naluri bisnisnya selalu berada di depan. Sekarang, paranoia itu menyelamatkan dirinya. Di tengah perjalanan yang sunyi, Rania mulai menyusun rencana yang lebih mendetail, sebuah cetak biru pembalasan dendam. Tujuan Rania bukan hanya cerai, tetapi kehancuran total Bima dan Siti. Konfrontasi publik. Bab 6 menghancurkan martabat mereka di hari pernikahan mereka sendiri, memastikan aib itu disaksikan oleh keluarga dan komunitas mereka. Rania akan menjadi saksi yang tak diundang, membawa bukti. Pukulan finansial. Bab 8 melucuti Bima dari semua yang ia miliki. Bukan hanya harta gonogini, tetapi juga reputasi bisnisnya. Rania akan memastikan Bima tidak hanya miskin, tetapi juga tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali. Ia tahu Bima sangat bergantung pada citra dan uang. Hukuman sosial. Bab 9 menggunakan koneksinya di media sosial dan jaringan elit untuk menyebarkan cerita, bukan sebagai gosip murahan, tetapi sebagai berita kegagalan moral seorang pengusaha. Rania merasa tubuhnya merespons tekadnya. Kelelahan dari perjalanan panjang itu hilang. Ia merasa dingin, kuat, dan fokus. Ia tidak mencari simpati. Ia mencari keadilan versi dirinya. Ia ingin mereka berdua tahu bahwa harga pengkhianatan itu lebih mahal daripada yang pernah mereka bayangkan, melebihi gaji bulanan atau janji cinta terlarang. Tono berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat. Rania tidak keluar, hanya meminta sebotol air dingin. Saat Tono sedang mengobrol dengan pemilik warung, Rania mengambil kesempatan untuk menyalakan ponselnya sebentar. Ia menerima satu pesan singkat dari asistennya. Pak Bima baru saja mengirim email pemberitahuan ke kantor pusat bahwa beliau memperpanjang proyeknya indefinitely. Rania tersenyum tipis. Indefinitely, katanya pelan.
Suaminya bahkan tidak repot-repot memberitahu istri sahnya secara langsung, menggunakan alibi proyek fiktif. Rania mematikan ponselnya. Perasaannya kini benar-benar mati rasa terhadap Bima. Pengkhianatan itu adalah fakta, dan kini ia bergerak maju menuju eksekusi. Mereka melanjutkan perjalanan. Peta menunjukkan mereka hanya berjarak beberapa jam dari desa tujuan. Rania mengamati jalanan yang semakin sepi, semakin jauh dari peradaban kota. Ia tahu, begitu kakinya menginjak tanah itu, ia akan menjadi Rania yang berbeda, Rania yang tidak kenal ampun. Pistol kecil di dalam ranselnya, yang dibeli Bima untuk pertahanan diri mereka di rumah, kini menjadi simbol kekuatan yang ironis. Rania tidak tahu apakah ia akan menggunakannya, tetapi ia senang mengetahui bahwa ia memilikinya. Malam mulai turun. Tono mengemudi dengan hati-hati melewati jalan desa yang gelap dan berliku. Rania, sambil menyandarkan kepala ke jendela, merenungkan nasib Bima. Bima mengira ia mendapatkan pernikahan baru yang romantis di kampung, sebuah pelarian dari tekanan hidup kota. Ia tidak tahu, ia sedang menuju perangkap yang dipasang oleh wanita yang ia anggap bodoh dan terlalu sibuk bekerja. Rania memejamkan mata. Ia sudah siap. Ia sudah membuang sisa-sisa cinta, rasa sakit, dan air mata. Yang tersisa hanyalah rencana, bukti, dan keinginan untuk melihat kehancuran total. Perjalanan sunyi ini adalah meditasi menuju kekejaman, persiapan terakhir sebelum ia melancarkan serangan. Sebentar lagi kita sampai di desa terdekat. Bu, saya akan mencari penginapan sederhana di sana. Lapor Tono, suaranya pelan. Jangan, kita tidak menginap. Kita akan mencari tempat tersembunyi. Tono, kita akan menunggu sampai pesta dimulai. Kita harus menjadi bayangan. Saya ingin mereka menikmati saat-saat terakhir kebahagiaan palsu mereka. Jawab Rania. Suaranya sedingin baja yang baru ditempa. Tono mengangguk, tanpa bertanya. Ia tahu, malam itu, ia bukan lagi supir pribadi. Ia adalah tangan kanan dari seorang wanita yang sedang melakukan perburuan terakhir. Setelah menempuh perjalanan yang terasa tak berujung dan melelahkan, mobil hitam itu akhirnya memasuki batas wilayah desa tujuan, tepat saat waktu subuh menyelimuti. Rania dan Tono tiba sehari lebih awal dari hari H yang tertera di sobekan undangan, memberinya waktu yang cukup untuk mengintai dan mengatur strategi serangan. Tono memarkir mobil agak jauh dari pemukiman utama, di balik rimbunnya pohon bambu yang menyediakan kamuflase sempurna. Udara desa yang dingin dan lembab menyeruak masuk, membawa serta aroma tanah basah dan, yang lebih penting, aroma yang memicu kemarahan Rania. Tono, kamu istirahat sebentar di mobil. Saya akan pergi ke depan sendirian. Saya hanya perlu memastikan lokasinya. Bisik Rania. Suaranya kembali ke nada profesional yang dingin. Rania mengganti pakaiannya menjadi celana kain gelap dan jaket tebal yang menyembunyikan bentuk tubuhnya, melengkapi penyamarannya dengan topi bisbol yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ia mengeluarkan kamera saku kecil beresolusi tinggi dan powerbank dari ranselnya. Ini bukan lagi tentang emosi. Ini adalah pengumpulan data. Dia mulai berjalan kaki di jalan setapak yang berdebu. Suasana desa masih sepi, tetapi tanda-tanda persiapan besar tidak bisa disembunyikan. Hanya beberapa meter dari jalan utama, Rania melihatnya. Pertama, adalah gapura janur kuning yang megah. Gapura itu tidak sederhana, melainkan dihiasi ukiran daun kelapa yang rumit, menjulang tinggi dan jelas menandakan sebuah acara besar, bukan sekadar sunatan yang biasanya hanya menggunakan tenda kecil dan tikar. Gapura itu berdiri kokoh, gerbang menuju kebohongan. Kedua, adalah tenda resepsi. Di halaman rumah yang ditunjukkan oleh peta, terbentang tenda raksasa yang menutupi seluruh halaman dan meluber ke jalanan. Tenda itu dihiasi kain warna-warni, lampu-lampu kerlap-kerlip yang belum dinyalakan, dan deretan kursi plastik yang tertata rapi. Sunatan anak laki-laki hanya memerlukan tenda kecil. Tetapi tenda sebesar ini, itu adalah persiapan untuk ratusan tamu. Ketiga, yang paling menyengat, adalah aroma melati dan masakan pesta. Bau harum masakan besar, seperti opor ayam dan sambal goreng, sudah tercium dari kejauhan, bercampur dengan wangi bunga melati yang kental,
aroma wajib dalam resepsi pernikahan Jawa. Tidak ada bau obat-obatan atau balsem yang biasanya menyertai hajatan sunatan anak-anak. Semua indera Rania menegaskan, ini adalah pesta pernikahan. Rania berhenti di sudut jalan, di balik tumpukan kayu bakar, mengamati rumah itu. Rumah Siti, yang selama ini hanya ia bayangkan dari cerita Siti, kini terpampang di depannya. Sebuah rumah kayu sederhana, namun kini disulap. Ada spanduk besar yang tergantung di depan rumah, ditutupi terpal sementara. Rania menunggu dengan sabar. Ia melihat beberapa orang, kemungkinan kerabat Siti, mulai hilir mudik, menyiapkan hidangan dan membersihkan area. Tak lama kemudian, seorang pria tua, kemungkinan ayah Siti, keluar rumah sambil merapikan kain yang menutupi spanduk. Meskipun hanya sekilas, Rania menangkap barisan tulisan itu, yang dicetak dalam huruf emas mewah. Selamat menempuh hidup baru. Siti Obima. Jantung Rania berdetak kencang, bukan karena rasa sakit, tetapi karena adrenalin murni. Bukti visual kini sempurna. Ia mengeluarkan kamera saku kecilnya dan, dengan tangan yang stabil, mulai mengambil foto dari segala sudut. Gapura, tenda, keramaian, dan spanduk itu, semua sebagai bukti otentik yang tak terbantahkan. Sambil memotret, Rania menyadari detail yang lebih kecil. Ada sebuah mobil MPV hitam, yang terlihat terlalu baru dan mahal untuk desa itu, diparkir di dekat rumah. Mobil itu memiliki plat nomor yang tidak asing baginya. Itu adalah mobil perusahaan. Salah satu mobil yang biasa Bima gunakan untuk perjalanan bisnisnya. Mobil itu seharusnya berada di luar pulau, di lokasi proyek fiktif Bima. Rania merasa jijik. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga menggunakan aset perusahaan hasil keringat Rania untuk menggelar pernikahan terlarang mereka. Ironi itu terasa pedih. Setelah mengumpulkan semua bukti foto, Rania mundur perlahan. Ia tidak boleh terlalu lama berada di lokasi. Ia harus kembali ke Tono dan mengatur langkah selanjutnya. Kita sudah dapat yang kita butuhkan, Tono, kata Rania, begitu ia kembali ke mobil. Topi bisbolnya dilepas, memperlihatkan mata yang tajam dan berkilauan dingin. Rencana Siti memang pernikahan. Dia tidak berbohong tentang hajatan, hanya saja jenis hajatannya yang berbeda. Tono tampak terkejut melihat foto-foto di layar kamera Rania. Namun, ia diam. Sekarang begini, Rania melanjutkan, suaranya merendah. Kita akan mencari penginapan terpencil di kota kecamatan terdekat. Kamu istirahat. Sementara itu, saya akan mengatur pertemuan daring dengan pengacara dan tim legal saya. Kita akan mulai menyerang Bima dari sisi finansial, sebelum saya menghancurkannya secara pribadi besok sore. Malam itu, Rania tidak tidur. Di dalam kamar penginapan yang remang-remang, jauh dari keramaian, ia duduk di depan laptopnya yang terenkripsi. Dia tidak lagi memikirkan rasa sakit. Dia memikirkan angka, klausul kontrak, dan strategi hukum. Ia mengirimkan semua bukti foto yang ia kumpulkan ke pengacara kepercayaannya, yang kini akan bekerja dalam mode darurat. Rania memastikan bahwa saat Bima dan Siti mengucapkan janji suci mereka, di saat yang sama, tim Rania akan mulai memproses pembekuan aset dan gugatan cerai. Rania tersenyum dingin, menatap bayangannya di layar laptop. Pengkhianatan itu adalah ledakan emosi, tetapi pembalasan dendamnya akan menjadi operasi yang terencana, akurat, dan mematikan. Pesta itu baru akan dimulai besok, dan Rania akan memastikan bahwa ia adalah tamu yang akan diingat seumur hidup oleh para pengantin baru itu. Pagi hari itu, di hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan paling bahagia bagi Bima dan Siti, Rania terbangun dengan perasaan setajam pisau. Semalam suntuk ia habiskan di penginapan kecil, bukan untuk tidur, melainkan untuk melancarkan serangan legal pertamanya. Sambil matahari terbit di atas sawah, jauh dari pandangan mereka, Rania telah menyelesaikan video konferensi dengan pengacaranya. Instruksi Rania jelas dan tanpa kompromi. Pengacara harus mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama dan pada saat yang sama, memproses pembekuan aset bersama yang krusial, terutama rekening operasional perusahaan dan saham-saham likuid Bima.
Rania ingin Bima merasakan kehilangan finansialnya saat ia sedang merasa kaya raya di pelaminan. Pastikan notifikasi pembekuan aset sudah dilayangkan sebelum pukul 10 pagi. Dan buat status asetnya menjadi untouchable untuk sementara waktu. Saya ingin dia tidak punya apa-apa saat ia mencarinya. Tegas Rania pada pengacaranya. Suaranya rendah dan terkontrol. Setelah tugas legal selesai, Rania beralih ke persiapan fisiknya. Ia memanggil Tono. Tono, kita butuh satu set pakaian formal. Pakaian paling mahal dan mencolok yang bisa kamu dapatkan di kota ini. Gaun koktail atau kebaya modern yang mewah. Dan saya butuh seikat bunga mawar putih. Perintah Rania. Nadanya tidak mengizinkan pertanyaan. Tono, tanpa banyak bicara, pergi dan kembali 2 jam kemudian dengan sebuah gaun malam yang dibungkus rapi. Gaun itu berwarna merah darah, berbahan sutra tebal yang akan menarik semua perhatian. Sebuah pernyataan, bukan pakaian. Rania ingin memastikan bahwa kehadirannya adalah sebuah event tersendiri, terlepas dari pengantin wanita di pelaminan. Pukul 11 siang, Rania sudah siap. Ia tidak lagi menyerupai eksekutif yang lelah di ruang kerjanya, atau bayangan yang mengintai di balik semak-semak. Ia adalah Rania yang asli, anggun, mahal, dan penuh bahaya. Ia menata rambutnya menjadi sanggul tinggi yang elegan dan mengenakan riasan minimalis namun tegas, menonjolkan mata elangnya yang kini bersinar dengan kebencian murni. Pesta resepsi dimulai pukul 12. Kita akan datang tepat pukul 1 siang. Tono. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Setelah semua tamu penting berkumpul, kata Rania. Pukul 12.30, mobil hitam Rania mendekati desa itu lagi. Kali ini dari arah yang berbeda dan perlahan-lahan. Mereka memarkir mobil di pinggiran keramaian, di mana mobil-mobil tamu dari kota mulai berjejer. Rania keluar dari mobil, sosoknya yang mengenakan gaun merah mencolok di antara para tamu desa yang berpakaian sederhana. Semua mata menoleh ke arahnya, namun Rania mengabaikannya. Ia memegang seikat mawar putih, ironisnya, bunga yang melambangkan kemurnian, di tangan kanannya. Ia berjalan di bawah gapura janur kuning, melewati tenda resepsi yang kini penuh sesak dengan tawa, musik, dan obrolan. Aroma melati yang semalam ia cium, kini bercampur dengan wangi parfum dan asap rokok para tamu. Semuanya tampak normal, bahagia, dan penuh kebohongan. Rania berjalan menuju pelaminan yang dihiasi bunga-bunga palsu dan kain satin. Dan di sana, di pusat perhatian, di singgasana kecil mereka, duduklah Bima dan Siti. Siti, dalam balutan kebaya pengantin berwarna krem sederhana dan riasan tebal, tampak berseri-seri, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang buta. Dia tampak seperti boneka yang baru dihidupkan, memegang tangan Bima erat-erat, seolah takut suaminya akan menghilang lagi. Namun, fokus Rania tertuju pada Bima. Pria itu, yang selama 8 tahun ia cintai, kini duduk di sana, mengenakan beskap tradisional. Wajahnya tampak lelah dan sedikit tegang di balik senyum yang dipaksakan. Bima terlihat terlalu mencolok, terlalu kota, di antara dekorasi desa yang sederhana. Matanya tidak memancarkan kebahagiaan sejati. Ada kilasan rasa bersalah dan ketakutan yang tersimpan di balik sorot matanya yang sesekali melirik ke arah pintu masuk, seolah menunggu bom waktu yang akan meledak. Melihat Bima, kemarahan Rania mencapai puncaknya. Bukan kemarahan yang membakar, tetapi kemarahan yang membekukan. Ia melihat seorang pria yang meremehkannya, yang berani mengkhianati seluruh kehidupan mereka demi fantasi murahan dengan pembantunya. Dia tampak tidak setampan yang Rania ingat. Dia terlihat kecil, pengecut, dan menyedihkan. Rania, yang kini berdiri beberapa langkah dari pelaminan, merasakan Tono bergerak mendekat, siap untuk bertindak. Musik organ tunggal yang tadinya riuh tiba-tiba mereda. Kehadiran Rania yang mencolok, gaun merahnya, dan tatapan tajamnya telah menciptakan keheningan aneh di area resepsi. Beberapa kerabat Siti, yang pernah melihat Rania saat Siti masih bekerja, mulai berbisik-bisik, wajah mereka pucat pasi. Siti, yang sedang tertawa riang, tiba-tiba merasakan keheningan itu. Ia menoleh perlahan. Matanya yang baru saja penuh kebahagiaan kini melebar,
Ketakutan murni merayap di wajahnya. Gaun pengantinnya terasa seperti jerat. Bima merasakan Siti menegang, menoleh ke arah yang sama. Saat mata Bima bertabrakan dengan mata Rania, senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh kengerian yang mendalam. Pistol yang Rania simpan di ranselnya kini terasa seperti mainan. Matanya, jauh lebih mematikan dari senjata api, telah menembus Bima. Bima berusaha bangkit dari kursi pelaminan, seolah ingin melarikan diri, tetapi Siti menahannya dengan genggaman panik. Rania tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Itu adalah ekspresi dingin dari predator yang baru saja menemukan mangsanya. Ia melangkah maju. Tangannya memegang mawar putih itu erat-erat. Waktu yang ia tunggu telah tiba. Pertunjukan telah dimulai. Selamat, Bima. Selamat, Siti. Ucap Rania dengan suara yang jernih, tenang, dan cukup keras untuk didengar oleh semua tamu yang kini menahan napas. Saya datang untuk memberikan kado pernikahan saya. Sebuah hadiah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Rania berdiri di bawah kanopi pelaminan. Gaun merahnya menjadi satu-satunya warna yang hidup di tengah suasana kusam dan tegang. Keheningan yang tiba-tiba melanda membuat suara musik organ tunggal terdengar seperti desahan jauh. Sebelum akhirnya benar-benar mati. Ratusan pasang mata, dari kerabat Siti yang kaget hingga tamu Bima yang terhormat, terpaku pada wanita asing yang baru saja mengucapkan kalimat ancaman itu. Siti, dengan mata bengkak dan wajah pucat pasi di balik riasan pengantin, menggenggam lengan Bima. Mas Bima, siapa dia? Mas? Bilang dia salah orang. Bisik Siti, suaranya parau. Air mata sudah menggenang di matanya yang baru saja bahagia. Bima, yang kini tampak lebih kecil dan menyedihkan dari yang Rania bayangkan, tidak bisa menjawab. Keringat dingin membasahi pelipisnya, mengikis lapisan beskap tradisional yang ia kenakan. Ia tahu ia tidak bisa berbohong. Rania maju satu langkah lagi. Ia mengangkat seikat mawar putih di tangannya. Perlahan, dengan gerakan yang disengaja dan penuh penghinaan, ia menjatuhkan mawar itu ke lantai kayu panggung. Bunga-bunga itu mendarat di kaki Siti, menyebarkan bau mawar yang kini terasa seperti wangi pemakaman. Saya akan bilang siapa saya, Siti, kata Rania. Suaranya tetap tenang, tapi setiap suku kata menusuk tajam. Saya Rania, istri sah dari pria yang duduk di sampingmu itu. Bima Adiaksa. Teriakan tertahan, desahan kaget, dan bisik-bisik yang meledak keras memenuhi tenda. Beberapa kerabat Siti yang lebih tua tampak ingin maju, tetapi dicegah oleh Tono, yang kini berdiri kokoh di belakang Rania, melindungi punggungnya. Rania mengabaikan kegaduhan itu. Matanya hanya tertuju pada Bima. Kau bilang padaku, kau memperpanjang proyek tambangmu di luar pulau, Bima. Kau bilang sinyal susah, dan kau terlalu sibuk mengurus aset perusahaan kita. Ternyata, aset yang kau urus adalah pernikahan keduamu, dan proyek itu adalah sandiwara murahan untuk menutupi perselingkuhanmu dengan Siti, yang, secara ironis, adalah pelayan di rumah yang kubangun dengan uangku. Bima akhirnya menemukan suaranya, memohon dengan nada panik. Rania, jangan di sini. Kita bicara di dalam. Kumohon. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Bima. Rania memotongnya dingin. Kado saya tidak hanya berupa kehadiran. Kado saya adalah kebenaran. Rania memberi isyarat pada Tono, yang dengan cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tono menyambungkan ponsel itu ke sound system organ tunggal menggunakan kabel audio yang sudah ia siapkan. Sebuah foto resolusi tinggi muncul di layar proyektor kecil yang dipasang di sudut tenda untuk memutar slideshow pengantin. Foto yang muncul adalah foto sobekan undangan pernikahan, yang berhasil Rania susun kembali dan foto spanduk yang ia ambil pagi hari. Untuk semua keluarga dan tamu undangan yang terhormat, Rania melanjutkan. Suaranya kini bergetar karena kekuatan, bukan karena emosi. Ini adalah bukti visual bahwa Siti tidak sedang menyelenggarakan sunatan anaknya, melainkan pernikahan dengan suamiku. Mereka tidak hanya merencanakan ini di belakangku, mereka menggunakan uang perusahaan yang seharusnya menjadi milikku, untuk menyewa catering, tenda, dan gaun ini. Siti akhirnya menangis keras. Air matanya membanjiri riasan tebalnya.
Ia memeluk Bima, mencoba menyembunyikan wajahnya. Aku mencintaimu, Ran. Aku akan menjelaskan. Ini salah paham, teriak Bima, mencoba menyelamatkan martabatnya yang tersisa. Rania tertawa kecil, tawa yang menusuk tulang. Cinta? Kau meremehkan kecerdasanku. Kau tidak mencintaiku. Bima, kau mencintai uangku. Dan Siti, kau tidak mencintai suamiku. Kau mencintai status yang kau curi dariku. Lalu, Rania melancarkan pukulan terakhir. Pukulan yang ia yakini akan menghancurkan Bima sepenuhnya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Bima yang kini pucat pasi. Suaranya kembali menjadi bisikan tajam, tetapi dengan bantuan mikrofon organ tunggal, bisikan itu terdengar seperti guntur. Saat ini, Bima, saat kau duduk di singgasana palsu ini, pengacaraku sudah mengajukan gugatan cerai dan notifikasi pembekuan asetmu. Semua rekening operasional perusahaan, saham, dan aset bergerak yang kau anggap milikmu, semuanya sudah berada di bawah pengawasanku. Pukul 10 pagi tadi. Kau tidak hanya kehilangan istrimu, Bima. Kau kehilangan kekayaan, perusahaan, dan nama baikmu. Semua yang kau miliki, yang kita bangun, kini telah menjadi milikku. Selamat datang di kehidupanmu yang baru, sebagai pria yang bangkrut. Wajah Bima berubah total. Rasa ngeri, teror, dan ketidakpercayaan membekas di wajahnya. Itu adalah ekspresi kehancuran total. Ia tidak peduli pada Siti yang menangis di sampingnya. Ia hanya peduli pada uang. Ia mencoba merogoh saku beskapnya, mencari ponselnya, tetapi tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ran, kau tidak bisa melakukan ini. Raung Bima, suaranya pecah, tidak lagi terdengar seperti eksekutif yang percaya diri, tetapi seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Rania menarik diri. Ia tersenyum untuk terakhir kalinya. Senyum kemenangan yang kejam. Ini kado pernikahanmu, Bima. Hadiah dari istri pertamamu. Nikmati kebahagiaanmu dengan Siti. Karena yang tersisa darimu hanyalah dia dan janji-janji palsumu. Rania berbalik. Tidak lagi melihat ke belakang. Keributan di tenda kini telah berubah menjadi kekacauan total. Ibu-ibu menjerit. Pria-pria berbisik panik. Bima terhuyung, mencoba turun dari pelaminan, ingin menyusul, tetapi kakinya lemas. Tono dengan cekatan membuka jalan bagi Rania. Saat Rania melangkah keluar dari tenda resepsi, ia mendengar raungan frustrasi dan kemarahan dari Bima, disusul oleh tangisan histeris Siti. Rania tidak peduli. Ia telah mencapai tujuannya. Kehancuran publik, emosional, dan finansial. Semua dalam 1 jam di hari pernikahan mereka. Ia masuk ke mobil hitamnya. Kita kembali. Tono, perintah Rania. Saat mobil mulai melaju, meninggalkan kekacauan di belakangnya, Rania akhirnya merasa kosong. Tidak ada sukacita kemenangan, hanya kehampaan. Tapi setidaknya, dia telah membalasnya. Dan keadilan versinya, telah ditegakkan. Babak baru kehidupannya dimulai, sebagai janda yang kaya raya, tanpa beban pengkhianat di sisinya. Kekacauan meletus begitu mobil Rania menghilang di balik tikungan jalan desa. Tamu-tamu terhormat Bima, yang sebagian besar adalah rekan bisnis dari kota, segera angkat kaki, melarikan diri dari aib yang menular. Keluarga Siti, yang beberapa jam lalu dipenuhi kebanggaan, kini terperosok dalam rasa malu dan kemarahan. Di panggung pelaminan yang hancur, Bima tidak mempedulikan teriakan histeris Siti. Wajahnya kejang. Hanya satu kata yang bergema di benaknya. Bangkrut. Ia merangkak turun dari kursi singgasananya yang kini terasa seperti kursi listrik. Tubuhnya gemetar saat ia merogoh saku beskap pengantinnya, mengeluarkan ponsel mahalnya. Jari-jarinya yang basah oleh keringat hampir tidak bisa menekan nomor pengacara pribadinya. Halo, Pak Herman. Ini Bima. Cepat cek. Apakah yang dikatakan Rania benar? Asetku, perusahaan. Suara Bima terdengar parau, tercekik. Di ujung telepon, suara Pak Herman, pengacara senior Bima, terdengar formal dan dingin. Suara yang seharusnya memberikan kepastian,
tetapi kali ini membawa kabar kematian. Selamat sore, Pak Bima. Saya baru saja mencoba menghubungi Anda. Benar. Nyonya Rania sudah mengajukan gugatan cerai dan permohonan sita jaminan atas seluruh aset bersama, termasuk rekening utama PT Adiaksa Properti. Pengadilan telah menyetujui pembekuan sementara akun-akun tersebut berdasarkan dokumen yang sangat kuat yang diajukan Nyonya Rania. Kami menerima notifikasi resminya pukul 10.35 pagi ini. Ponsel Bima terlepas dari genggamannya, menghantam lantai panggung kayu dengan bunyi prak yang memecah keheningan tenda. Matanya menatap Siti dengan tatapan kosong. Dia melakukannya. Bisik Bima, suaranya nyaris tak terdengar. Dia benar-benar melakukannya. Rania mengambil semuanya. Siti, yang tadinya menangis tersedu-sedu, mendongak. Kebahagiaannya telah dirampok. Kini ia menyadari bahwa masa depan mewahnya juga telah hilang. Apa yang Mas bilang? Mengambil apa? Rumah kita? Uang Mas? Tanya Siti. Matanya lebar karena ketakutan. Ia berdiri. Kain kebaya pengantinnya terseret di lantai berdebu. Bima menatap Siti. Dan di mata Bima tidak ada lagi cinta atau gairah, hanya kebencian yang mendalam dan penyesalan yang pahit. Uang. Semuanya. Siti. Perusahaan. Saham. Tabungan. Semuanya atas nama bersama. Dan dia sudah memblokirnya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kau dengar? Tidak ada. Tiba-tiba, Siti menyadari kebenaran yang kejam. Bagi Bima, kehancuran finansial jauh lebih menyakitkan daripada kehancuran pernikahan mereka. Bima tidak meraung karena kehilangan dirinya, melainkan karena kehilangan kekayaan Rania. Jadi, Mas menikahiku. Karena Mas lelah dengan dia? Atau karena Mas pikir aku bisa Mas bohongi dan Mas kendalikan dengan uang Mas? Tuntut Siti. Suaranya berubah menjadi marah. Bima tidak menjawab. Ia berlutut di lantai panggung. Tangannya mencengkeram kepalanya. Pria yang selama ini mengendalikan perusahaan jutaan dolar kini terlihat seperti seorang pecundang yang mengenaskan. 3 bulan lalu, di rumah Rania yang kosong, Bima duduk di tepi kolam renang, mengeluh pada Siti tentang Rania. Rania itu pintar, Siti, tapi dia terlalu fokus pada angka. Dia tidak pernah punya waktu untukku. Dia mengira uang bisa menyelesaikan semuanya. Dia terlalu percaya diri dengan kecerdasannya. Dia pikir dia bisa mengawasi setiap gerak-gerikku. Tapi dia tidak akan pernah mencurigai seorang pembantu sepertimu. Bima tertawa, tawa yang penuh kesombongan, sambil menarik tangan Siti yang sedang membersihkan meja. Kau sederhana, kau penurut, kau tahu cara menyenangkan suamimu. Siti. Jauh lebih baik daripada Rania dengan segala gelarnya. Siti tersipu. Matanya dipenuhi harapan palsu. Bima yakin, dengan menyingkirkan Rania secara perlahan dan diam-diam, ia bisa melarikan diri dari tekanan hidup kota dan menguasai setengah dari kekayaan Rania yang terikat di perusahaan. Ia yakin, Rania yang gila kerja tidak akan pernah repot-repot datang ke desa terpencil hanya untuk membalas dendam. Rasa percaya diri Bima kini hancur menjadi debu. Rania bukan gila kerja. Rania adalah strategis. Rania bukan naif. Rania hanya sedang mengumpulkan bukti. Bima telah meremehkan istrinya, dan ia membayar harganya. Harga yang lebih mahal daripada yang ia miliki seumur hidupnya. Ayah Siti, seorang pria tua yang dihormati di desa itu, maju dengan langkah lunglai, diikuti oleh beberapa kerabat lain. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu. Kami malu, Bima. Kami dipermalukan di depan seluruh desa. Kau bilang akan mengangkat derajat putriku. Kau bilang kau adalah saudagar kaya. Ternyata kau suami orang dan kini kau bangkrut. Bentak sang ayah, memegang kerah beskap Bima. Bawa Siti masuk. Bersihkan rumah. Aku tidak ingin ada satupun janur kuning tersisa di sini. Acara ini batal. Semua makanan ini bagikan ke panti asuhan. Sekarang juga. Perintah sang ayah kepada kerabatnya. Suaranya putus asa. Siti ditarik oleh bibinya. Tangisnya berubah menjadi isak yang menyayat hati. Mas Bima, bagaimana dengan kita? Teriak Siti, di tengah kekacauan.
Bima tidak menjawab. Ia masih berlutut. Ponsel yang hancur tergeletak di sampingnya. Rania telah mengambil semua yang ia miliki. Uang, status, dan bahkan kesempatan untuk menikah lagi dengan bermartabat. Ia sendirian di panggung yang kini perlahan dibongkar. Di tangannya, ia memegang cincin pernikahan palsu yang ia kenakan setengah jam lalu. Rania benar. Yang tersisa darinya hanyalah janji-janji palsu dan Siti, yang kini sudah tahu Bima tidak punya apa-apa. Babak 7 ditutup dengan Bima, seorang pria yang tadinya sukses, kini terdampar di desa terpencil, tanpa uang sepeser pun, di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaannya. Hukuman Rania baru saja dimulai. Perjalanan Rania kembali ke Jakarta adalah kebalikan dari perjalanan Bima dan Siti. Mobil hitam Rania melaju tenang di jalan tol, sementara di Jakarta, Tono telah menjalankan sisa-sisa perintahnya, mengamankan rumah, mengganti semua kunci dan kode akses, dan memastikan tidak ada jejak Bima yang tersisa. Rania, yang kini duduk di kursi kerjanya di kantor pusat PT Adiaksa Property, merasakan keheningan yang berbeda, keheningan kekuasaan. Rania kini mengendalikan perusahaan sepenuhnya. Ia memecat 2 manajer yang diketahui dekat dengan Bima, menggantinya dengan orang kepercayaannya. Di mata dunia bisnis, Rania adalah janda yang baru saja diceraikan, dengan hormat, tetapi ia keluar dari pernikahan itu dengan semua kekuasaan. Kita akan mengganti nama perusahaan menjadi PT Citra Rania, katanya kepada asistennya. Mulai besok, Bima hanya akan menjadi catatan kaki yang dilupakan. Rania melakukan semua itu dengan dingin, fokus pada angka dan aset. Ia tidak mencari cinta atau belas kasihan. Ia telah membeli kedamaian dan kekayaan. Kehampaannya tetap ada, tetapi ditutupi oleh lapisan baja kesuksesan yang tak tertembus. Sementara itu, Bima dan Siti memulai perjalanan mereka kembali yang memalukan. Mereka diusir dari desa itu oleh ayah Siti, yang memberikan mereka sedikit uang tunai untuk ongkos kereta api ke Jakarta. Bima, yang terbiasa terbang kelas 1 atau mengemudi mobil mewah, kini duduk berdesakan di gerbong ekonomi yang panas dan berisik, aroma keringat bercampur dengan penyesalan. Siti, yang gaun pengantinnya kini lusuh dan bernoda, duduk di sampingnya. Matanya yang merah menatap Bima, dipenuhi tuduhan. Mas bilang kita akan punya rumah besar. Mas akan belikan aku perhiasan asli. Bisik Siti, isaknya tertahan. Bima mendengus. Diam. Semua ini karena kau. Kalau kau tidak terlalu bodoh merobek undangan itu dan memberiku ide untuk menikah di sana, Rania tidak akan pernah tahu. Teriak Bima, suaranya serak. Ia melupakan semua kata-kata manis yang pernah ia ucapkan pada Siti. Yang ia lihat kini adalah sumber masalah, bukan sumber kenyamanan. Aku yang bodoh? Mas yang penipu. Mas yang mengambil uang Nyonya Rania. Mas pikir Nyonya Rania sebodoh itu? Balas Siti. Amarahnya meledak. Mereka tiba di Jakarta di tengah malam buta. Bima tidak punya tempat tujuan. Ia mencoba menghubungi rekening banknya melalui ATM. Hasilnya, layar menampilkan pesan yang menusuk. Rekening dibekukan. Hubul bank. Bima meninju mesin ATM itu. Tangannya memar. Uangnya benar-benar hilang. Dia bahkan tidak punya uang tunai yang cukup untuk menyewa taksi. Kita kemana, Mas? Tanya Siti, kini benar-benar ketakutan. Ke rumahku. Aku akan bicara dengan Rania. Dia pasti mau berunding. Raung Bima. Meskipun di dalam hati ia tahu itu mustahil. Dengan sisa-sisa tenaga dan uang receh mereka naik bus kota dan akhirnya tiba di depan gerbang rumah mewah mereka. Rumah itu gelap, sunyi, namun anehnya, terasa asing. Lampu taman menyala. Tetapi gerbang utama telah diganti. Bima menekan bel. Tak ada jawaban. Ia terus menekan, memukul gerbang, berteriak memanggil nama Rania. Tiba-tiba, lampu beranda menyala, dan Tono muncul. Tono, sang supir, yang dulu selalu membungkuk hormat, kini berdiri tegak di balik gerbang besi, menatap Bima dengan tatapan menghina. Pak Bima. Nyonya Rania memerintahkan saya untuk tidak mengizinkan Anda masuk. Rumah ini, termasuk mobil yang Anda tinggalkan di kampung, sekarang berada di bawah sita jaminan.
Anda tidak punya hak hukum untuk berada di sini, kata Tono. Suaranya tenang dan penuh otoritas. Tono, kau dibayar olehku. Buka gerbangnya. Ini rumahku, teriak Bima, mengguncang gerbang dengan putus asa. Tidak, Pak Bima. Saya dibayar oleh Nyonya Rania. Dan ini adalah dokumen resmi. Tono mengangkat sebuah amplop tersegel. Ini adalah pemberitahuan dari pengacara Nyonya Rania. Semua aset atas nama Anda telah dibekukan, termasuk kepemilikan Anda atas saham perusahaan. Tono berhenti sejenak, menatap Bima dan Siti yang lusuh dan tak berdaya. Nyonya Rania berpesan, semua yang Bima miliki adalah hasil dari modal dan kecerdasanku. Dia hanya butuh wajah dan nama. Sekarang, aku mengambil semua yang dia klaim, dan mengembalikan semua yang dia tinggalkan. 0. Sisanya, urus di pengadilan. Tono melemparkan amplop itu ke lantai, di luar gerbang. Siti, yang menyadari bahwa ia telah meninggalkan kehidupan sederhananya yang pasti demi janji kemewahan yang kini berubah menjadi kehinaan, jatuh terduduk di jalanan beraspal. Bima menatap rumahnya yang tertutup rapat, gerbang yang tidak bisa ia buka, dan mantan supirnya yang kini menjadi penjaga kebebasan Rania. Ia telah kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Bukan hanya uang, tetapi juga martabatnya di mata orang yang paling rendah sekalipun. Rania, kau monster, gumam Bima, suaranya hampa. Ia menoleh ke Siti, yang terisak di sampingnya. Aku benci kau. Kalau kau tidak pernah masuk rumah itu. Raungnya, menendang debu. Siti balas berteriak. Mas juga. Mas bohong. Mas bilang mas kaya. Mas bilang mas mencintaiku. Mas hanya ingin aku jadi pelayan gratis mas di desa. Bima dan Siti, pasangan yang seharusnya memulai hidup baru, kini terdampar di trotoar Jakarta, di depan gerbang rumah yang tidak lagi menjadi milik mereka, saling menyalahkan dan penuh penyesalan. Mereka berdua sama-sama miskin harta dan miskin martabat. Di dalam rumah, Rania menonton adegan itu dari kamera pengawas. Ia tidak merasakan sukacita, hanya kelelahan yang panjang. Ia mematikan monitor, meminum tehnya, dan kembali ke laptopnya. Babak terakhir adalah penyelesaian hukum. Ia telah memenangkan pertempuran emosional dan finansial. Sisanya hanyalah formalitas. Ia sudah bebas. 6 bulan berlalu. Rania, kini berstatus sebagai Direktur Utama Tunggal PT Citra Rania, duduk di ruang sidang pengadilan agama, menunggu putusan akhir. Ia mengenakan setelan bisnis abu-abu yang dibuat khusus. Auranya memancarkan ketenangan yang mahal. Ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Bima. Bima, yang memasuki ruang sidang dengan pakaian lusuh dan wajah yang tampak 5 tahun lebih tua, duduk di seberang Rania. Ia bukan lagi pengusaha yang bersemangat. Ia adalah pria yang kalah, menyisakan kerangka dari kesombongannya yang dulu. Ia tidak berani menatap Rania. Sidang berlangsung singkat dan tanpa drama. Bima, yang tidak mampu menyewa pengacara handal, tidak punya pilihan selain menerima semua persyaratan Rania. Harta gonogini nol karena ia terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan hak kontrol penuh Rania atas perusahaan yang ia dirikan dengan modal Rania. Status pernikahan Bima dan Siti dari desa itu dianggap tidak sah secara hukum negara, karena status Bima yang masih terikat pernikahan. Hakim mengetuk palu, menandai selesainya drama pernikahan mereka. Selamat, Nyonya Rania. Anda kini bebas sepenuhnya, ujar pengacara Rania, tersenyum bangga. Rania mengangguk, namun tatapannya tetap dingin saat ia berdiri. Ia mengambil tas tangannya, siap melangkah keluar. Di ambang pintu, Bima tiba-tiba memanggil namanya dengan suara serak, putus asa. Rania, tunggu. Rania berhenti, tidak berbalik. Mengapa? Mengapa kau begitu kejam? Tanya Bima. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Kita bisa berunding. Aku bisa mengembalikan sebagian. Rania berbalik perlahan. Senyumnya, yang jarang ia tunjukkan belakangan ini, muncul lagi. Kali ini bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kepastian. Kejam? Kau mencuri 5 tahun kepercayaanku dan martabatku, Bima.
Kau menggunakan uang dan kecerdasanku untuk menipu. Aku tidak kejam. Aku hanya memberikanmu harga yang pantas kau bayar untuk pengkhianatanmu, jawab Rania. Dan Siti? Tuntut Bima. Nadanya berubah menjadi menyalahkan. Kau tahu, dia sekarang hidup menderita. Dia bekerja sebagai buruh cuci. Kau sudah menghancurkan kami berdua. Rania menatapnya tanpa kedip. Siti memilih uang. Kau memilih Siti. Kalian berdua ingin naik kelas dengan cara instan dan kotor. Dan sekarang, kalian berdua sama-sama mendapat tempat yang pantas kalian dapatkan. Itu adalah konsekuensi, Bima, bukan kekejaman. Rania melangkah pergi, meninggalkan Bima sendirian di ruang sidang yang kosong, hanya menyisakan penyesalan yang tak terpulihkan. Nasib akhir Bima dan Siti. Bima, yang kini tidak memiliki aset, nama baik, atau jaringan bisnis, terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Siti. Ia yang dulunya adalah seorang eksekutif, kini hanya bisa mendapatkan pekerjaan serabutan sebagai sales properti pinggiran yang gagal, terus-menerus ditolak oleh mantan rekan-rekannya yang sudah mengetahui aibnya. Siti bekerja keras mencuci pakaian dan menjadi pembantu harian untuk menghidupi dirinya. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kebohongan, tidak bertahan lama di bawah tekanan kemiskinan dan kebencian. Bima yang frustrasi melampiaskan amarahnya pada Siti, menuduhnya sebagai penyebab kehancurannya. Siti, yang akhirnya melihat wajah asli Bima yang pengecut dan serakah, meninggalkannya dalam keheningan suatu malam, kembali ke desanya dengan membawa anak-anaknya, memilih kehidupan sederhana yang jujur daripada kemewahan yang palsu. Bima dibiarkan sendirian di kontrakan kecilnya, tanpa uang, tanpa Siti, dan tanpa martabat. Kehidupannya telah menjadi apa yang Rania janjikan. Catatan kaki yang terlupakan dalam sejarah kesuksesan Rania. Rania yang baru. Di lantai teratas gedung pencakar langit Jakarta, Rania berdiri di depan jendela kacanya. Ia tidak lagi melihat bayangan Bima. Ia hanya melihat kota yang ia kuasai. Perusahaan barunya berjalan stabil dan semakin besar. Rania telah membeli kebebasannya dengan harga yang mahal, yaitu dengan mematikan hatinya. Ia tidak lagi mencari cinta. Ia tidak lagi mencari mitra. Ia telah belajar bahwa kemitraan adalah celah yang dapat diserang. Kehampaan itu masih ada, tetapi ia telah mengisi ruang itu dengan kekuatan, ketepatan, dan kendali. Ia bebas dari kebohongan, bebas dari kecurangan, dan bebas dari beban emosional. Kebebasan itu tidak membuatnya bahagia dalam arti harfiah, tetapi membuatnya damai dan sangat kuat. Ia mengambil paspor dan tiket pesawatnya. Perjalanan bisnis ke Eropa, mencari investasi baru. Ia akan pergi sendirian, mengendalikan pesawatnya sendiri, tanpa ada orang di sampingnya yang bisa mengkhianati atau meremehkannya. Rania tersenyum tipis. Ia telah memenangkan perang. Dan dalam kemenangannya, ia menemukan dirinya yang sejati, seorang wanita yang, ketika dikhianati, akan menghancurkan pengkhianat itu tanpa ampun, dan kemudian membangun kembali kerajaannya, lebih kokoh, lebih tinggi, dan tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Tono, mobil sudah siap? Tanyanya melalui interkom, suaranya renyah dan penuh otoritas. Siap, Bu Rania. Selamat jalan, jawab Tono. Rania melangkah menuju pintu, meninggalkan kantornya yang mewah dan sunyi. Ia adalah Rania, wanita yang membiarkan dirinya dikhianati hanya sekali, dan kemudian membalasnya dengan kehancuran total. Ia telah membeli kebebasan dan kekayaannya dengan harga paling mahal, membiarkan musuhnya menghancurkan diri mereka sendiri. Tamat. 5 tahun telah berlalu. Jakarta adalah kota yang bergerak cepat, dan ingatan kolektifnya cenderung pendek. Kisah perselingkuhan dan gugatan cerai sensasional antara Bima Adiaksa dan Rania kini hanyalah gosip lama yang terhapus oleh berita baru, krisis baru, dan kesuksesan baru. Di mata publik, Rania bukan lagi mantan istri Bima yang dikhianati. Ia adalah Rania Nareswari, pemilik tunggal dan direktur utama PT Citra Rania, yang kini menjadi salah satu perusahaan properti dan investasi terbesar di Asia Tenggara. Kantor Rania berada di lantai 50 sebuah menara baru, yang ironisnya adalah salah satu proyek yang dirintisnya sendiri.
Ruangannya sunyi. Hanya suara lembut pendingin udara dan suara notifikasi email dari laptopnya yang mengisi keheningan. Di usia 40 tahun, Rania tampak lebih cantik dan dingin dari sebelumnya. Matanya yang tajam tidak lagi mencari pengkhianatan di sudut ruangan. Kini matanya hanya mencari peluang dan kelemahan dalam negosiasi bisnis. Pengukuhan kekuasaan. Pada hari itu, Rania baru saja menyelesaikan penandatanganan kontrak merger yang krusial, yang membuat perusahaan lamanya, yang dibangun bersama Bima, hanya menjadi cikal bakal kecil dari kekaisaran yang kini ia pimpin. Sempurna, Bu Rania, kata pengacara barunya, seorang wanita muda yang cerdas dan loyal, menutup map kulit itu. Dengan ini, Anda menguasai 80% pasar infrastruktur di 3 pulau besar. Anda adalah raja di bidang ini. Rania hanya mengangguk, tanpa menunjukkan emosi. Kekuasaan terasa enak. Ia telah membeli kedamaiannya dengan harga tertinggi, dengan menghilangkan semua yang bisa mengikatnya. Bagaimana dengan kasus sisa di pengadilan niaga? Apakah masih ada yang menggunakan nama Bima Adiaksa? Tanya Rania, suaranya datar. Tidak ada, Bu. Semua tuntutan balik yang dia ajukan selalu kandas. Tuan Bima telah sepenuhnya kehilangan kekuatan finansial untuk melanjutkan pertempuran hukum. Dia adalah catatan kaki yang dilupakan, jawab sang pengacara. Rania memandang keluar jendela, melihat helikopter melayang di bawahnya. Catatan kaki yang dilupakan. Itu adalah hukuman yang jauh lebih brutal daripada penjara. Nasib para pengkhianat. Beberapa bulan lalu, Rania sedang berada di mobilnya, terjebak macet di sebuah jalan sempit di pinggiran Jakarta, saat matanya secara tidak sengaja menangkap sebuah pemandangan di halte bus yang kotor. Di sana, duduklah seorang pria paruhbaya yang kurus, pakaiannya kumal, kepalanya tertunduk, menjual rokok eceran. Pria itu tampak familiar. Saat mobil Rania melintas perlahan, ia melihat wajah itu. Bima. Bima yang dulu flamboyan dan penuh percaya diri, kini tampak layu dan rapuh. Ia tidak melihat Rania. Ia hanya menatap lantai, sesekali menggaruk kakinya yang tampak bengkak. Pria yang dulu menguasai ruang meeting dan mengendarai mobil mewah, kini mencari rezeki dengan berjualan di pinggir jalan, menunggu bus yang mungkin tidak akan membawanya kemana-mana. Rania tidak merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kehampaan yang sempurna. Pria itu bukan lagi musuhnya. Dia hanyalah hasil dari pilihan buruknya sendiri. Rania melanjutkan perjalanannya, dan Bima menghilang di kaca spion, benar-benar menjadi bayangan yang tidak berarti. Siti, di balik janji palsu. Siti, di sisi lain, menemukan ketenangan yang tidak pernah ia duga. Setelah meninggalkan Bima dan kembali ke desanya, ia memilih untuk bekerja sebagai penjahit, menggunakan keahlian yang ia pelajari secara otodidak. Ia tidak kaya, tetapi ia menemukan martabat. Ia mendapatkan kembali rasa hormat dari keluarganya, dan ia mampu membesarkan anak-anaknya dengan makanan yang jujur, bukan dari uang yang dicuri. Ia tidak pernah menyesal meninggalkan Bima. Ia menyadari bahwa kemewahan yang palsu jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang tulus. Siti bahkan sesekali berdoa untuk Rania, bukan dengan rasa iri, melainkan dengan rasa syukur. Rania, secara tidak sengaja, telah membebaskannya dari janji yang tidak mungkin ia penuhi dan dari seorang pria yang tidak pernah mencintainya. Kebebasan Rania. Rania selesai menandatangani dokumen terakhir. Ia kini sepenuhnya sendiri, bebas, dan tak tertandingi. Kehidupan pribadinya adalah sebuah misteri. Ia jarang terlihat di acara sosial, dan ia tidak pernah menjalin hubungan serius lagi. Ia tidak percaya pada cinta romantis. Ia berdiri di depan jendela kacanya. Tangannya memegang cangkir kopi panas. Kebebasan itu dingin, ya. Tapi itu adalah kebebasan yang utuh. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Ia telah membayar harga kebebasan dan kekuasaan dengan mengorbankan hatinya. Dan ia tidak menyesalinya. Ia tidak lagi hidup untuk membalas dendam. Ia hidup untuk membangun. Rania tersenyum tipis. Bukan senyum penuh kemenangan, tetapi senyum kepuasan yang mendalam. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menghadapi kehancuran dan bangkit lebih tinggi. Babak telah usai,
Bisik Rania pada dirinya sendiri, menatap gedung-gedung yang tampak seperti mainan di bawah kakinya. Dan aku tidak akan pernah menulis babak baru yang melibatkan orang lain lagi. Rania membalikkan badan, kembali ke meja kerjanya. Tugas berikutnya, membeli sebidang tanah baru di luar negeri. Kekaisarannya baru saja dimulai.